Saya mau memperkenalkan diri dengan saya Nurul Fauziah yang akan memandu Sobat SMP dalam webinar kali ini. Webinar ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube Direktorat SMP secara live. Sobat SMP, ajak rekan-rekan untuk menyaksikan acara ini ya. Rundown webinar yaitu pembukaan, penyajian materi sekaligus sesi tanya jawab, kuis, dan penutup. Jangan lupa untuk mengisi presensi pada tautan yang akan dibagikan melalui live chat, karena akan ada e-sertifikat untuk semua peserta dan akan ada kuis berhadiah bagi Sobat SMP yang beruntung. Mungkin Sobat SMP pernah bertanya-tanya, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda di era digital seperti ini, bagaimana sih sebaiknya kita sebagai generasi milenial untuk berkontribusi? Nah, kalau kamu mau tahu jawabannya, saat ini sudah hadir bersama kami di studio yang terhormat Bapak Inyoman Rudi Kurniawan MT selaku pelaksana tugas Direktur Sekolah Menengah Pertama. Izin saya menyapa. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang, Bapak Guru, Terima rekan-rekan, kasih. adik-adik SMP, sahabat-sahabat SMP. Salam sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami siang hari ini. Baik, saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan ke Gunung Sitoli. Pulangnya mampir beli duren. Masih muda dan penuh prestasi. Seperti narasumber kita yang keren-keren. Nah, para narasumber yang kami hormati, sekarang sudah bergabung bersama kami, sudah ada Kak Fatul Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional Kuarnas, ada Kak Muhammad Afio Zaiko, atlet karate dan Ketua OSIS SMA Negeri 55 Jakarta, Kak Andi Salman Najafi, Ketua OSIS SMP 115 Jakarta, dan Sobat SMP webinar yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai acara pembuka, mari kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Baik,
Agar acara ini dapat memberikan manfaat dan berjalan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan arahan sekaligus membuka acara secara resmi webinar peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tema Milenial Tangguh, Unggul, dan Berkarakter Pancasila yang akan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Sekolah Menengah Pertama, Bapak Inyoman Rudi Kurniawan, MT. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih Mbak Nurul atas kesempatannya. Bapak Ibu, para peserta webinar, lalu adik-adik, sobat SMP, para narasumber yang sudah hadir di sini, ada Pak Fatul Manan dari Dewan DKN Kuarnas, lalu ada Pak Akio, ya, Mas Akio ini, Mas Akio Zaiko, lalu ada Mas Andi Salman, juga dari SMP 115 Jakarta. Juga Bapak Ibu yang lain yang sudah hadir di Zoom ini, dalam webinar ini, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, dalam webinar yang luar biasa ini, tentu kita harus mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Naik kereta duduk berjajar, duduk di atas bangku lipat. Webinar ini tempat kita saling belajar. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak, keripik kentang. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa depan. Mari kita buka bersama-sama webinar ini. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, sobat SMP, dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi terhadap panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini, dan saya akan memberikan pengantar pada webinar ini. Saya persilakan untuk ditampilkan. Baik, terima kasih. Nah, webinar kita tentu sesuai dengan tema adalah bagaimana menciptakan milenial tangguh, unggul, dan berkarakter Pancasila dalam rangkaian peringatan. Tentu kita harus merefleksikan peringatan Sumpah Pemuda melalui program-program penguatan profil Pancasila. Nah, sama-sama kita ketahui, Sobat SMP, Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh para pemuda-pemudi kita pada tanggal 28 Desember tahun 1928 silam, itu telah berhasil mengguncangkan dunia tentunya, dengan pada saat ketika kita dalam masa penjajahan. Mereka, para pemuda-pemudi dengan gagah berani menyampaikan sumpah yang merupakan tonggak sejarah bagi negara kita, bakal negara kita, karena saat itu kita masih dijajah. Saya ingin menyitir ucapan dari Bung Karno, Bapak Revolusi kita, para sobat SMP. Beliau menyampaikan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini luar biasa. Dan ini panjang lanjutannya, juga penjelasannya cukup panjang, tapi saya ambil yang pendeknya. Artinya apa? Begitu dahsyatnya peran pemuda, sobat SMP, dalam kehidupan ini. Jadi Bung Karno sampai mengistilahkan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu kata Bung Karno. Sementara Presiden Amerika Serikat, almarhum John F. Kennedy, juga menyampaikan kalimatnya yang sangat terkenal. Ini tentu tujuannya untuk membangkitkan semangat muda. Beliau menyampaikan, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada bangsamu. Ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, Sobat SMP, selamat siang, selamat sore bagi yang berada di Indonesia Timur. Salam sehat semua, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Dan tentunya salam pemuda bagi kita semua. Lanjut. Nah, seperti yang tadi disampaikan,
rekan-rekan SMP bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 telah terucap ikrar yang disampaikan oleh para pemuda di saat itu. Mereka berikrar tentu yang sama-sama kita ketahui bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Saat itu ketika masa penjajahan Belanda yang sedemikian kerasnya, bagaimana kehidupan di bawah bayang-bayang penjajah yang sedemikian menakutkan. Para pemuda-pemudi kita saat itu dengan beraninya melaksanakan Kongres Pemuda dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang demikian fenomenal. Tentu ini harus menjadi panutan kita, menjadi penyemangat kita di era digitalisasi sekarang ini. Kita yang sekarang tinggal menikmati kemerdekaan yang sudah dicanangkan oleh para pemuda-pemudi pendahulu kita, bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini, bagaimana cara menjalaninya, juga bagaimana memanfaatkan kemerdekaan yang sudah mereka usahakan, upayakan, dan sekarang kita tinggal menikmati dan menjalankannya. Nah, untuk itu, rekan-rekan, sobat SMP, kita harus menyadari betul bahwa momentum Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak sejarah pergerakan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Untuk itu, setiap tanggal 28, kita memperingati Sumpah Pemuda. Dan banyak ragam dalam memperingatinya. Salah satunya kita melaksanakan webinar kali ini. Berikut. Nah, sekarang di zaman digital, Sumpah Pemuda di era digital itu seperti apa? Seperti bagaimana ya caranya? Adik-adik, sobat SMP, tentu juga harus mencermati ini di situasi sekarang seperti ini. Sebagai calon pemuda-pemudi penerus bangsa, yang sekarang statusnya sebagai peserta didik di tingkat SMP, tentu kalian dan kita semua perlu memaknai Sumpah Pemuda dengan nilai-nilai yang positif dalam setiap perilaku setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang pertama dan yang utama tentu kita harus selalu berpikir kreatif. Ketika kemajuan teknologi sedemikian pesatnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk hal-hal yang positif dalam rangka bagaimana kita membentuk karakter kita, bagaimana kita tetap mempertahankan warisan karakter yang ditinggalkan oleh para pemudi kita pendahulu dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi seperti sekarang ini. Juga budi pekerti yang sedemikian baiknya yang sudah ditinggalkan, diwariskan oleh para pendahulu kita juga harus kita cermati, kita pelajari, kita tiru, lalu kita hayati, lalu kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Karena budi pekerti yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita tersebut tentu harus kita terus tanamkan pada diri kita, dan kita harus mengembangkan juga agar semakin kuat, semakin kokoh, semakin prima kitanya ini, rekan-rekan, sobat-sobat SMP, dan tentu kita diharapkan juga nanti dapat selalu berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, juga sopan dan santun, lalu tentu ke depannya kita semua harus siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Karena kita merupakan bagian dari dunia global sekarang ini. Berikutnya. Nah, rekan-rekan sobat SMP, seperti yang tadi saya sampaikan, Pancasila adalah sebagai tonggak penguatan karakter bangsa. Nah, tentu Pancasila yang ada 5 silanya harus kita maknai. Sekarang, sobat-sobat SMP tentu harus menyadari bahwa selulus SMP nanti, sobat SMP, peserta didik SMP tentu harus memahami apa yang harus dicapainya. Tentu ketika kita lulus SMP, apa yang harus kita kuasai? Karakter apa yang harus kita miliki? Nah, tentu kita harus pahami betul. Melalui momentum Sumpah Pemuda ini juga kita harus memaknai, sobat SMP,
bagaimana memahami nilai-nilai Pancasila sebagai tonggak dalam penguatan karakter bangsa. Nah, tentu juga kita harus melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik bagi para Bapak Ibu guru tentunya yang hadir sekarang, terutama yang di jenjang SMP. Tentu kita harap penanaman ini akan membentuk karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Berikutnya. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya sejalan juga dengan arahan Presiden dan juga dapat kita baca pada visi Presiden dan juga diteruskan di bawahnya menjadi visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Presiden tentu mengharapkan karena sesuai dengan program beliau yaitu mengimplementasikan nawacita, tentu kita harap program-program yang kita buat seperti program penguatan pendidikan karakter itu merupakan program atau merupakan kebijakan pendidikan yang tentu saja tujuan utamanya untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam program-program atau dalam apa yang disebut nawacita melalui yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, kebijakan program pendidikan penguatan pendidikan karakter yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini diintegrasikan dalam gerakan nasional revolusi mental, yaitu perubahan cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nah, tentu pada penguatan pendidikan karakter ini yang sudah berlangsung beberapa tahun ini, kita berharap Sobat SMP dapat menjadi lebih baik lagi agar kita sama-sama dapat mewujudkan apa yang disebut dengan apa yang diharapkan pada nawacita yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi yang memang merupakan warisan dari penerus-penerus bangsa sebelumnya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat SMP, apakah perwujudan program penguatan pendidikan karakter tersebut? Lalu untuk apa? Tentu kita harus tahu. Nah, tentu melalui penguatan pendidikan karakter, kita harus memahami apa yang dilakukan, lalu apa saja yang dikerjakan. Nah, perwujudan program PPK itu melalui yang pertama tentu membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas. Pada tahun 2045 nanti, tentu kita harus siapkan mereka, karena mereka akan menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Sobat SMP tentunya paham sudah selama beberapa tahun ini pemerintah mencanangkan bagaimana kita harus siap pada 100 tahun Indonesia Merdeka nanti pada tahun 2045. Itu harus menjadi apa yang disebut dengan Indonesia Emas, di mana menurut perkiraan negara kita termasuk salah satu dari 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Nah, otomatis kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi era itu. Dan di tahun 2045 juga kita, negara kita, mendapatkan bonus demografi. Karena kalau kita lihat berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, usia yang paling banyak sekarang adalah usia-usia yang sekarang berada di SMP dan SMA. Nah, itu yang sangat banyak. Nah, sehingga pada tahun 2045 nanti, mereka lah yang akan menjalankan pemerintahan ini. Usia-usia yang sekarang masih berada di SMP. Nah, perwujudan program PPK lain tentu yang berikutnya adalah mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama. Tentu dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Nah, dengan melalui kurikulum yang sudah kita canangkan, lalu implementasi kurikulum Merdeka sangat terasa dengan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, karena memang tujuannya atau ujung akhir dari program ini adalah terciptanya murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lalu yang berikutnya, Sobat SMP, juga ada perwujudan program PPK melalui revitalisasi. Ya, revitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Siapa saja ekosistem pendidikan? Tentu banyak. Ya, baik dari pemerintahan, orang tua, lingkungan, juga ada mitra-mitra pemerintah, mitra pembangunan, dan yang lainnya. Dan semua yang memang menaruh
perhatian atau interest pada dunia pendidikan kita. Berikutnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa sobat SMP, rekan-rekan, terutama siswa-siswa SMP yang sekarang sedang menjalani pendidikan di SMP, kalian nanti diharapkan setelah lulus SMP nanti harus mampu mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu apa? Nah, dari mana terciptanya? Tentu dari penguatan-penguatan pendidikan karakter. Nah, tentu kita harap melalui penguatan-penguatan pendidikan karakter akan tercapai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini, sobat SMP, adalah merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung visi dan misi Presiden tentunya. Nah, karena visi Presiden jelas, mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur. Dan kalau ditambah dengan visi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi untuk mendukung visi Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai visi sendiri, yaitu visi Presiden, dengan ditambahkan melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Berikut. Nah, apakah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila? Nah, mudah-mudahan sobat SMP sudah paham ya, sudah tahu. Di dalam Instagram, media sosial di Rektorat SMP dalam 2 minggu terakhir ini, kami juga sudah menampilkan bagaimana sobat-sobat SMP, anak-anak SMP kita menampilkan pemahaman-pemahaman mereka atau mengingatkan kembali apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya tampilkan kembali, sambil juga saya mengingatkan sobat-sobat SMP yang belum menjadi follower medsos di Rektorat SMP, dapat kiranya nanti segera menjadi follower medsos Rektorat SMP agar kita dapat terus berinteraksi dan sobat SMP dapat mengupdate informasinya tentang SMP. Nah, kita lihat ciri utama pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama tentu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Lalu yang kedua berkepentingan global, lalu bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Ini mudah diucapkan. Tapi bagaimana ini caranya ya? Atau bagaimana saya memahaminya ya? Nah, nanti nonton ya. Nanti silakan akses, silakan lihat Instagram di Rektorat SMP. Itu ada penjelasan dari kawan-kawan kalian, sobat SMP. Apa yang dimaksud dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Itu ada jabarannya. Secara singkat-singkat. Sesuai dengan kemampuan dari tentu dari kawan sobat SMP dalam menjelaskan. Nah, mudah-mudahan nanti dapat memperjelas kalian apa yang dimaksud dengan dimensi atau satu ciri di pelajar Pancasila itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ ada contoh-contohnya. Nah, jadi memang kita perlu kerja keras melalui momentum Sumpah Pemuda ini, bagaimana kita mengambil semangat para pemuda-pemudi pendahulu kita agar dapat kita contoh, kita adopsi, lalu kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari dalam rangka tercapainya para pelajar atau murid-murid kita dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mudah-mudahan melalui webinar ini, sobat SMP dapat menyerap segala informasi yang disampaikan oleh para narasumber, sehingga dapat membangkitkan semangat kita dan mencontoh semangat para pemuda-pemudi kita untuk kita sama-sama menuju belajar dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya. Nah, kita lihat, sobat SMP, bagaimana ada contoh, terutama Bapak Ibu Guru ini praktik baik karakter peserta didik cermin dari profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, beribadah sesuai dengan kewajiban agamanya. Dan bagi yang beragama Islam, tentu dia melaksanakan ibadah, salatnya, juga dan yang lainnya. Yang beragama, ada Kristen atau Katolik, dan beribadah, dan yang lainnya juga. Lalu yang kedua, menghargai agama orang lain. Ini contoh yang kedua. Lalu contoh yang ketiga, berbuat baik, dan menjaga lingkungan sekitar. Lalu yang contoh keempat, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu yang kelima, mengenalkan budaya Indonesia kepada orang asing. Lalu yang keenam, mengolah informasi menjadi ide dan gagasan kreatif. Ini 6 contoh. Banyak contoh lain dan sangat banyak.
Ini kami menampilkan 6 contoh saja, dan mudah-mudahan mudah dipahami. Berikutnya. Nah, rekan-rekan, Sobat SMP, melalui webinar ini tentu kita berharap kita dapat mengambil makna dari setiap narasumber yang menyampaikan materi pada kegiatan kali ini, agar kita dapat bersatu membangun bangsa untuk menjadi milenial yang tangguh, unggul, dan berkarakter Pancasila. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Buah semangka merah warnanya. Buah dimakan saat dahaga. Salam sehat dari Jakarta. Jangan lupa selalu bahagia. Teri Medan dimasak dengan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka webinar secara resmi. Semoga dapat menjadi motivasi dan penyemangat dari peserta webinar hari ini. Mohon izin Pak Direktur, jika Bapak ada kegiatan lain, kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas. Namun jika ingin masih bergabung, kami persilakan. Terima kasih, saya mengikuti melalui YouTube nanti. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat berwebinar. Mohon izin, mohon pamit. Baik Sobat SMP, selanjutnya kita akan masuk pada materi narasumber. Selama paparan berlangsung, Sobat SMP boleh banget mengajukan pertanyaan pada live chat dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Baik, narasumber kita yang pertama ini bernama Kak Fatul Manan yang akrab disapa Kak Manan. Sebelumnya saya izin menyapa Kak Manan dulu. Assalamualaikum Kak Manan. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Kak Manan sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Sobat SMP, Kak Manan saat ini aktif sebagai Ketua Dewan Kerja Nasional Kuarnas, dan Kak Manan juga merupakan alumni dari Universitas Halu Oleo Kendari, jurusan Administrasi Publik. Kak Manan ini sejak muda sudah memiliki segudang prestasi yang gak kaleng-kaleng loh. Antaranya adalah alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Indonesia ASEAN Japanese tahun 2019, Youth Insight Ambassador tahun 2017, runner-up Putra Pariwisata Sulawesi Tenggara tahun 2015, dan Paskibraka Nasional tahun 2013. Baik, Kak Manan, sudah siap berbagi praktik baik bersama Sobat SMP? Oke, udah siap. Kita bisa sharing-sharing ya, bukan mengajari di sini. Kita tidak menggarami air laut karena semua sudah pada banyak mendapatkan informasi, tapi lebih kepada kita sharing ya. Baik, kepada Kak Manan, disilakan. Bantu sharing. Baik, halo semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Boleh dibantu share screen untuk materinya. Oke, baik, sudah muncul ya. Memang di situasi seperti ini, transformasi pendidikan sangat luar biasa perubahannya. Ini situasi yang memang kita semua butuh skill yang harus dimiliki di saat ini, yaitu skill adaptasi.
Teknologi hari ini mendekatkan kita, dan apapun kondisi kita di siang hari ini, kita harus beradaptasi dengan bagaimana menukar informasi dengan cara yang sifatnya virtual. Terima kasih Bapak PLT Direktur yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Saya langsung saja mohon izin teman-teman semua. Di sini kita akan memberikan atau sharing informasi terkait dengan muda, unggul, berprestasi, dan berkebinekaan global. Tadi sudah sempat diperkenalkan oleh moderator. Kita langsung saja, boleh di next. Oke, teman-teman semua, kita di sini ada sebuah istilah ya buat generasi kita. Mungkin back dulu tadi, kembali. Kita punya istilah yang paling dekat dengan kita semua adalah generasi baper ya. Baper ini bukan bawa perasaan, tapi generasi kita yang tadi saya lihat sempat komen-komen di YouTube, banyak yang komen dari SMP daerah Sumatera, Jawa, ya, dari daerah Timur juga banyak. Jadi hari ini penontonnya Nusantara banget. Dan baper di sini adalah sangat dekat dengan kita, tetapi sekali lagi bukan bawa perasaan ya, tetapi kita adalah generasi pembawa perubahan. Apakah semuanya sepakat teman-teman di sini, teman-teman sobat SMP menjadi generasi baper? Kalau sepakat, kita ramaikan forum YouTube-nya, komennya, semua kata sepakat, supaya itu menjadi sebuah bentuk afirmasi bahwa kita benar-benar menjadi sebuah generasi yang pembawa perubahan di negeri ini. Dan juga boleh di next selanjutnya. Kita mulai dari bicara angka-angka ya. Semoga tidak mengantuk di siang-siang hari seperti ini di waktu Indonesia Barat. Indonesia ini teman-teman semua adalah generasinya atau negerinya anak muda, bisa dikatakan seperti itu. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bapak PLT Direktur bahwa potensi kita generasi muda berdasarkan data-data BPS di tahun 2020 memang kita sangat mendominasi. Ada 1/4 kurang lebih ketika diangkakan generasi muda kita yang mendominasi penduduk Indonesia. Kita hari ini 270 juta jiwa ya. Dan menariknya ada sebuah data juga yang paling unik. Dari 270 juta jiwa di Indonesia, pengguna internetnya itu adalah sekitar 320 juta. Jadi melebihi jumlah penduduknya. Jadi memang satu dari kita kadang memiliki 2-3 akun ya. Pasti kita teman-teman di sini juga menggunakan hal yang sama. Saya pun seperti itu. Baik dibuat stalking buat temannya atau siapapun ya. Yang penting itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan teman-teman semua, angka ini tidak sedikit. Tadi juga kita bicara tentang generasi muda yang mendominasi. Tahun depan sampai dengan beberapa tahun ke depan akan ada namanya bonus demografi, dan tahun 2045 generasi-generasi yang 1/4 di penduduk Indonesia ini harus dipersiapkan. Angka ini akan menjadi sebuah persoalan kalau tidak dipersiapkan sejak hari ini. Sehingga generasi muda harus dipersiapkan dengan jumlah yang tidak sedikit, mulai dari kualitasnya, karakternya, dan juga menjadi generasi-generasi yang kompetitif. Kemudian boleh di next. Teman-teman semua, ada sebuah kalimat, kita sedikit menggunakan bahasa internasional di sini, hanya satu slide ini. Karena hari ini masih momentum Sumpah Pemuda juga, tetapi kita harus ingat bahwa harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di sini hanya 2 kalimat ya, yaitu nothing is easy, nothing is free. Jadi kurang lebih artinya tidak ada sesuatu yang mudah ya, tidak ada sesuatu yang gratis dan mudah didapatkan. Semua itu harus diperjuangkan, termasuk untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang berprestasi juga harus diperjuangkan. Kira-kira seperti itu. Dan teman-teman semua di sini tentu usia kita masih sangat muda, yang SMP yang mendengar di kanal YouTube. Ini adalah momentum yang sangat baik untuk sadar, harus aware bahwa kita harus memupuk diri kita, mempersiapkan banyak hal termasuk karakter dan juga jiwa-jiwa kepemimpinan kita untuk menjadi generasi pembawa perubahan ke depannya. Dan selanjutnya boleh di next. Nah, ini ada sebuah gambar, mungkin ada yang sangat familiar, ada juga sebagai playernya di sini ya. Di situ ada Free Fire, Mobile Legends, dan juga beberapa tampilan sosial media, dan juga sebuah gambar yang mencerminkan tentang dunia pendidikan kita hari ini telah mengalami transformasi.
Tetapi apa yang kami sampaikan di sini terkait dengan games yang muncul, terutama jangan dilihat dari sisi negatifnya. Zaman telah berubah. Sesuatu yang ditampilkan di sini itu akan menjadi sebuah peluang. Dan ini menjadi tantangan di dunia pendidikan. Karena banyak hal ke depan ini yang perlu dikuasai teman-teman semua yang masih pelajar SMP khususnya. Dan juga di kesempatan ini juga kita bicara tidak hanya kepada peserta didik. Ketika kita ngomong soal pendidikan, maka ada 3 unsur yang akan terlibat dan harus bergandengan tangan untuk menjalankan pendidikan itu menjadi lebih baik. Yang pertama adalah satuan pendidikannya, kemudian adalah pendidiknya, yang ketiga adalah sebagai objeknya para peserta didik. Nah, apa yang ditampilkan di sini kalau dilihat secara skeptis, secara pesimis, maka ini akan menjadi sebuah tantangan yang besar, menjadi masalah. Tapi kalau ini dianggap sebagai sebuah peluang, maka perkembangan zaman dengan sosial media yang membuat kita terhubung, kemudian ada banyak sekali para developer games, developer web, yang hari ini developer aplikasi juga, itu akan menjadi sebuah skill dan juga profesi yang akan ke depan diutamakan. Sehingga pendidikan hari ini dibutuhkan sebuah adaptasi, para pendidik dan pendidik juga punya kualitas, dan juga yang terpenting peserta didiknya harus diajar dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Perkembangan teknologi boleh maju, tapi karakter Pancasila harus ditanamkan supaya teknologi kita yang menguasai, bukan kita yang dikuasai oleh teknologi. Kira-kira seperti itu sebagai gambarannya. Kemudian yang berikutnya boleh di next. Nah, untuk teman-teman sobat SMP yang join dan menonton YouTube ini, ada tips nih sedikit buat teman-teman bisa namanya ATM, amati, tiru, modifikasi ya, dan juga diimplementasikan. Biasanya orang kalau mau melakukan sesuatu itu harus tahu dulu. Jadi kita memperkenalkan. Ini ada beberapa tips untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang berprestasi di masa kini ya. Kita tidak bicara masa lalu. Hari ini generasi muda, di Hari Sumpah Pemuda yang ke-94, kita harus menawarkan masa depan yang jauh lebih baik. Makanya kita coba sharing tips untuk menjadi generasi yang unggul dan berprestasi. Yang pertama, dan yang kenapa ini menjadi yang sangat prioritas, yaitu menjaga adab. Hari ini banyak sekali orang yang sangat pintar, luar biasa ya, tetapi kalau adab itu membungkus 3 hal, yaitu iman, ilmu, dan amal ya. Jadi teman-teman, siapapun ya apapun agama kita semua mengajarkan tentang adab, tentang iman, ilmu, dan amal yang baik. Jadi generasi sobat SMP, generasi muda harus mengedepankan namanya adab dulu baru ilmu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk unggul dan berprestasi adalah rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Jadi buat apa kita cerdas, punya prestasi yang gemilang kalau kita tidak sehat ya. Nanti sebenarnya ada narasumber juga yang akan sharing tentang prestasinya di bidang olahraga. Pasti teman-teman juga akan lihat bagaimana kesehatan itu menjadi utama untuk kita menjadi generasi yang unggul dan berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah harus memiliki keinginan berprestasi supaya punya motivasi ya. Kalau orang tidak punya motivasi, ya apapun, hal kecil pun susah didapat. Tetapi kalau punya motivasi, tembok tinggi pun bisa dipanjat, hal-hal besar dianggap sebuah hal yang kecil untuk dilewati. Kemudian yang keempat adalah disiplin ya. Baik disiplin waktu dan juga disiplin diri. Disiplin ini adalah hal yang membuat kita memaksakan sesuatu yang tidak mau kita lakukan. Tetapi disiplin ini selalu arahnya ke positif. Orang kalau mau berprestasi, mau unggul, rata-rata pasti orangnya disiplin. Kalau orang tidak disiplin dari segi manajemen waktu, pasti semua amburadul secara prestasi dan juga di kehidupan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai tips untuk unggul dan berprestasi, belajar yang giat ya. Belajar yang giat, jadi tadi ada beberapa soal adab, sudah sehat, kemudian punya keinginan, disiplin, tapi kalau tidak belajar juga tidak akan menjadi generasi yang unggul dan tidak menjadi generasi yang berprestasi. Kemudian yang berikutnya adalah aktif secara akademik dan non-akademik. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa prestasi itu hanya nilai rapor yang tinggi, nilai ujian yang tinggi, tetapi itu hanya sebatas akademik. Zaman hari ini bergerak, teman-teman, semua sobat SMP, kalau misalnya berprestasi hanya di akademik, bukannya tidak bagus, tetapi akan lebih maksimal dan lebih paripurna, lebih komplit ya. Kalau anak-anak sekarang bilangnya lebih TOP BGT ya, top banget. Kalau misalnya kita berprestasi itu di akademik dan non-akademik. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi atau bekerja sama.
di zaman hari ini adalah bukan zamannya mensen, istilahnya anak-anak generasi kita. Mensen itu adalah main sendiri. Apapun dilakukan sendiri, itu individualistik yang tidak diajarkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang zamannya harus bareng-bareng ya. Kita adalah negeri gotong royong, makanya untuk tips unggul dan berprestasi adalah kolaborasi yang kita lakukan. Baik kita sebagai peserta didik maupun juga para pendidik. Para pendidik akan menghasilkan kualitas peserta didik yang bagus kalau melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Kolaborasi dengan banyak pihak, manfaatnya banyak. Salah satunya adalah ada peningkatan skill dan kapasitas para peserta didiknya. Kalau para pendidiknya, kalau para pendidiknya bagus, kualitasnya maksimal, pasti peserta didiknya juga top banget, kira-kira gitu. Kemudian yang terpenting untuk menjadi unggul dan berprestasi pada masa kini adalah menguasai teknologi. Kita harus digital natif. Teman-teman kita lahir dan besar bersama dengan perkembangan teknologi, sehingga sangat tidak bijak kalau misalnya kita tidak menguasai teknologi. Di sini juga satuan pendidikan, para pendidik, para peserta didik juga harus mengedepankan namanya melek teknologi, cakap digital ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya boleh di next. Nah, tadi kita bicara tentang unggul dan berprestasi. Tapi ingat bahwa sekali lagi kita hidup dalam sebuah negara Indonesia dan juga sebagai global citizen ya, warga negara global. Kalau sudah bicara global Indonesia pasti ada namanya kebinekaan. Kebinekaan atau adalah namanya hal-hal yang perbedaan, tetapi kita kenalnya ini adalah sebuah perbedaan yang mendatangkan sebuah rahmat ya. Di Indonesia teman-teman semua tentu pasti di sekolah punya teman-teman yang berbagai suku ya. Ada yang mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa ya, dan juga bahkan mungkin ada teman-teman dari luar negeri yang sekolah ke tempat kita. Bahkan kita juga mungkin ke depannya akan mempersiapkan sekolah kita yang berikutnya di luar negeri. Sehingga berkebinekaan global itu sangat penting. Inti dari berkebinekaan global adalah teman-teman semua, kita memberikan dan menghargai dan menerima apapun perbedaan yang ada, tanpa harus mempersoalkan. Berteman kepada siapapun, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya boleh di next. Secara lebih luas, teman-teman semua, kita juga harus sadar bahwa kita ini harus bisa terhubung dengan orang-orang yang tidak hanya di Indonesia. Kita yang sekolah hari ini dalam negeri tidak bersaing pada kita saja yang ada dalam negeri. Saingan kita nanti adalah mereka-mereka yang lulus dari luar negeri, datang pulang ke Indonesia. Dan juga kita harus memiliki kompetensi juga untuk bersaing secara positif kepada teman-teman kita di luar negeri. Kalau ketemu orang dari negara yang berbeda, jangan kita skeptis dan juga pesimis. Ajak mereka berteman karena mereka adalah bagian dari warga negara global, warga negara dunia, dan kita harus membangun pertemanan kepada mereka. Karena semakin banyak kita berteman tidak hanya dalam negeri dan juga di luar negeri, maka semakin banyak pintu-pintu kebaikan dan peluang bagi kita, baik itu yang sebagai peserta didik dan juga maupun para pendidik. Akan luar biasa para peserta didik ini kalau mendapatkan para pendidik-pendidik yang punya pertemanan yang di luar negeri dan juga bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat tersebut kepada peserta didiknya di dalam negeri. Kira-kira gitu. Dan selanjutnya terkait dengan berkebinekaan global, teman-teman sobat SMP boleh di next. Ada tips untuk kita bagaimana, tadi tips untuk unggul dan berprestasi, ada tips juga untuk bagaimana kita bisa hidup damai, harmonis dalam berkebinekaan global. Ada 4, yang pertama adalah toleransi ya. Teman-teman, sobat SMP, generasi-generasi baper, pembawa perubahan, harus mengedepankan sebuah namanya toleransi. Toleransi ini adalah kita menerima, ya. Kita tidak mengedepankan ego kita. Kemudian yang kedua adalah harus menghargai perbedaan yang ada, menghargai suku yang orang lain, menghargai agama orang lain, ras dan golongan. Kita harus menghargai itu semua, karena itu bagian dari kekayaan dan kebinekaan kita yang ada hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah berbudaya ya. Meskipun kita bicara tentang dunia internasional, tentang global, kita juga harus menapak pada budaya kita. Boleh namanya kita modernisasi, tapi kita tidak boleh westernisasi ke barat-baratan. Kita harus punya nilai-nilai budaya yang harus kita pegang. Supaya jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu ada. Dan kita dengan kata berbudaya ini harus kita merawatnya.
Kalau bukan kita generasi muda yang merawat budaya Indonesia, maka siapa lagi yang akan merawatnya? Kalau bukan para pendidik-pendidik yang hari ini punya nawa itu yang bagus untuk para peserta didik yang merawat budaya Indonesia, maka siapa lagi yang akan meneruskan kepada peserta didiknya? Kemudian yang berikutnya adalah terus belajar, menuntut ilmu, dan bergaul dengan banyak kalangan. Ya, ilmu itu banyak. Tidak hanya ilmu di dalam ruang kelas ya, ilmu tentang leadership, digital skill, ilmu-ilmu yang modal sosial ya, ilmu agama. Teman-teman juga harus mengupgrade diri dan juga terus merasa kurang supaya rasa ingin tahunya terus ada. Kalau orang rasa ingin tahunya ada, biasanya mereka adalah orang yang akan giat belajar, akan cari tahu apapun itu. Kemudian selanjutnya boleh di next. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya sama Pak PLT Direktur terkait dengan gambar ini tentang profil pelajar Pancasila. Tapi sedikit saya mau singgung bahwa profil pelajar Pancasila itu erat kaitannya dengan kita menjunjung tinggi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena dengan Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman Sobat SMP, inilah sebenarnya yang akan mempersatukan kita ke depannya. Dalam profil pelajar Pancasila pun ada juga dikatakan di situ bergotong royong, berkebinekaan global yang beririsan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju ke depannya kalau kita akan bersama-sama dan mengedepankan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita beda-beda, tapi satu, persatuan dan kesatuan harus dijaga. Hari ini mungkin beberapa kementerian, lembaga, dan banyak sekali lembaga di negara kita mengeluarkan banyak pembiayaan yang sangat besar. Itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan persatuan kesatuan. Sehingga sangat tepat ketika Direktorat SMP bersama Kemendikbud mengedepankan namanya profil pelajar Pancasila. Supaya para satuan pendidikan, para pendidik, para peserta didik bisa menjadi sebuah generasi-generasi yang baik yang mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama tadi tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terpenting adalah berkebinekaan global. Mungkin itu sebagai pengantar sebelum kita diskusi, dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat yang nonton YouTube, nanti di-share saja informasinya, dan jangan lupa untuk terus menjadi pembelajar yang baik. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Manan yang sudah sharing praktik baik yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga semakin memotivasi Sobat SMP ya untuk terus menjadi generasi muda yang unggul, berprestasi, berkebinekaan global, yang siap berkompetisi di era 4.0 ini dengan segala macam digital skill yang baik dan setinggi langit, namun tetap memiliki akhlak yang membumi. Baik Sobat SMP, sekarang saatnya kita buka sesi tanya-jawab bersama Kak Manan. Saat ini sudah ada satu penanya dari Siti Leli Muflihah dari SMP 2 Kemang, Bogor. Kak, aku mau tanya nih, bagaimana ya tips untuk memanfaatkan teknologi untuk menguatkan karakter Pancasila pada siswa yang gemar bermain game online? Nah, bagaimana kira-kira Kak Manan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pasti karena sering melihat di depan mata orang main gadget ya, kemudian membuka game daripada ngobrol, pasti lebih sibuk pada handphonenya. Tetapi gini, untuk menyampaikan kepada orang itu kadang kita butuh by time, by process ya. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih humble dan lebih friendly, lebih ramah. Kalau untuk mendekatkan terkait dengan nilai-nilai Pancasila pada mereka-mereka yang hobi main gadget, sebenarnya adalah mereka itu orang yang sangat melek teknologi ya. Kemudian juga mereka yang sangat aktif berselancar di dunia maya. Nah, kalau bisa disampaikan bahwa daya searching mereka mungkin jangan hanya menggunakan gadget sebagai alat untuk bermain games, tetapi itu juga disampaikan daya searching mereka atau apapun yang dicari menggunakan gadget tersebut terkait dengan hal-hal yang lebih meningkatkan kapasitas mereka, menambah informasi-informasi yang positif, sehingga mereka tidak hanya menjadi seorang gamers yang hanya tahu games, tetapi gamers yang punya pengetahuan. Dan itu perlu juga diingat bahwa teman-teman yang gamers jangan selalu dicemooh, tetapi apalagi dibully ya. Kita generasi pembawa perubahan tidak boleh membuli, siapapun itu. Orang main games tidak boleh dibully.
Tetapi orang yang main games itu diberikan motivasi, diarahkan bahwa hobi dia itu bisa menjadi hobi yang dibayar, bisa menjadi hobi yang menjadi profesi yang sangat diinginkan oleh orang. Dan itu ketika orang sudah hobi bermain games, ketika menjadi profesional gamers, maka dia telah melakukan adaptasi dengan perkembangan zaman hari ini. Banyak sekali orang yang besar kemudian menjadi orang yang memberikan inspirasi kepada banyak generasi muda. Bahkan kita-kita ini yang usia 20, saya hari ini 26, yang usia-usia 20-an, bahkan yang usia 30-40 tahun merasa masa mudanya ingin dikembalikan. Kalau tahu dia akan menjadi gamer sejati. Karena mereka yang tidak tahu dan hanya bermain game sebagai alat hiburan, tidak menjadikan sebagai alat untuk pendekatan profesi, ya, maka itu hanya akan menjadi seorang yang membuang-buang waktu. Tetapi kita butuh cara yang lebih elegan, lebih friendly, ya, saya katakan tadi, untuk melakukan pendekatan, menginformasikan kepada orang yang kita lihat seperti itu. Tetap disampaikan, karena dalam nilai-nilai luhur Pancasila ada cara untuk melakukan pendekatan kepada orang, ya. Dan untuk merubah orang itu harus diprovokasi dulu. Diprovokasi apanya? Mindset-nya, ya. Jadi dia diberikan informasi tentang bagaimana kita itu harus hidup tidak hanya individual. Dalam Pancasila sudah harus kita dikatakan di situ persatuan kesatuan dan juga hidup bermusyawarah, ya. Kira-kira gitu. Dilakukan pendekatan-pendekatan yang dengan bahasa-bahasa yang lebih akrab, kira-kira gitu. Begitu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Manan. Sekarang ada pertanyaan kedua nih Kak, dari Niputu Revayanti dari SMP 9 Denpasar. Kak, bagaimana cara agar percaya diri dan berprestasi katanya? Baik, silakan dijawab Kak Manan. Oke, percaya diri dan berprestasi. Itu bukan kita main sulap-sulapan, ya. Percaya diri dan berprestasi itu dibangun, ya. Dibangunnya secara sadar. Kalau misalnya teman-teman yang ingin percaya diri, confident, dan juga berprestasi, mulai saat ini sadar bahwa itu sesuatu yang tadi kami katakan bahwa tidak ada yang gratis, tidak ada yang namanya mudah, semua butuh proses dan diperjuangkan. Kalau mau misalnya percaya diri, dibangun kalau misalnya sekarang lagi sekolah di SMP, saya ingat dulu ketika SMP banyak sekali ekstrakurikuler, ya, yang memberikan kita ruang untuk peningkatan kapasitas kita, baik nilai-nilai kepemimpinan juga kepercayaan diri. Misalnya di OSIS, ya, kemudian misalnya di Pramuka, ya, kemudian di PMR, dan juga banyak sekali komunitas dan juga ekstrakurikuler ketika kita SMP. Harus berani masuk ke sana. Nah, kalau misalnya kita tidak akan masuk ke sana, maka kepercayaan diri kita akan tidak terbangun. Karena kepercayaan diri itu diasah, dan itu juga tidak harus diberikan ruang. Tidak serta-merta 1-2 bulan masuk kemudian punya kepercayaan diri, ya. Tetapi itu dijadikan sebagai metode, alat, masuk ke ekstrakurikuler, ikut berbagai kegiatan secara tidak langsung, maka dia akan bisa karena terbiasa. Berani bicara ke depan, ya, kemudian berani memberikan ide, gagasan, pendapat. Nah, itu kan tidak bisa kalau hanya dalam kelas. Kita dalam kelas itu ibaratnya kita berenang di dalam kolam renang, ya. Dalam kepemimpinan, kalau kita belajar renang di kolam renang, itu sama dengan kita hanya belajar di ruang kelas. Tapi kalau kita belajarnya di lautan, belajar renang di lautan, maka kita akan berani belajar kepemimpinan atau mengikuti kegiatan-kegiatan di ruang kelas juga. Nah, ketika orang yang bahayanya ke depan, kalau misalnya dia hanya belajar renang di kolam renang, ketika diajak main ke pantai sama ke laut, maka dia akan kaget. Karena kenapa? Di kolam renang, airnya dia sudah tahu nih hanya 2 meter, 3 meter. Tapi kalau di lautan, dia tidak akan tahu bagaimana suhu, kedalaman air, tantangan bagaimana gelombang. Tapi mereka yang sudah biasa belajar berenang di lautan, dia sudah akan terbiasa. Tetapi mereka dari kolam renang dibawa ke lautan, dia akan shock sekali dengan situasi dan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Sama dengan hal kepercayaan diri. Kalau tiba-tiba hanya bicara di depan kelas, tidak pernah ikut ekstrakurikuler di luar kelasnya, ketika disuruh bicara ke depan halayak umum, dia akan kaget. Wah, saya hanya belajar di kolam renang, ternyata kedalaman di lautan ini juga sangat perlu diukur. Dan dia akan berpikir, wah ternyata memang dulu harus saya mengasah dan belajar juga renang di lautan, tidak hanya di kolam renang atau dalam ruang kelas. Kira-kira gitu. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Kak Manan atas paparan dan jawabannya. Bagaimana Sobat SMP? Sudah cukup jelas ya? Oke. Masih semangat? Sekarang kita akan bertemu dengan narasumber kita selanjutnya. Tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Baik, Sobat SMP, saat ini sudah bergabung bersama kita semua ada Kak Muhammad Akio Zaiko. Izin saya menyapa, halo Kak Akio. Halo Kak. Ya, terima kasih Kak Akio sudah bergabung bersama kita. Muhammad Akio Zaiko, yang akrab dipanggil Kak Akio, saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 55 Jakarta. Kak Akio yang merupakan seorang putra dari atlet karate ini ternyata juga mewarisi bakat dari sang ayah loh. Kak Akio pernah menjuarai karate kata perorangan kadet putra Asia dalam 19 Asian Cadet Junior and Under 21 Karate Championship tingkat Asia, juara kedua The Couple International Decale 2019, juara satu kata perorangan kadet putra dalam kejurnas Karate Cadet Junior Under 21, dan juara dua kata perorangan junior putra dalam kejurnas Karate Cadet Junior Under 21 Senior tingkat nasional. Bagaimana Kak Akio? Sudah siap berbagi cerita dan praktik baik bersama kita semua? Siap tentunya. Baik, here is Kak Akio. Baik, terima kasih Kak. Aku share screen. Ini udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk berada di siang hari ini menjelang sore, dan tentunya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Dan sebelum saya memulai, tentunya terima kasih untuk para pihak yang telah memberikan kesempatan untuk dapat berbicara dan membagi pengalaman tentunya kepada teman-teman semua di sini. Dan mungkin sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akio Zaiko. Biasa dipanggil Akio. Saya berumur 16 tahun dan bersekolah di SMA Negeri 55 Jakarta. Saya merupakan seorang atlet karate yang tentunya juga aktif di bidang akademik maupun juga non-akademik, tentunya di karate. Nah, kita mulai. Ya, mulai lagi, nama saya Muhammad Zaiko dan di sini saya memiliki riwayat pendidikan. Saya pertama kali sekolah itu di SD Eko Fikri, lalu saya bersekolah di SMA Negeri 115 Jakarta, dan saya bersekolah di SMA Negeri 55 Jakarta. Dan hobi saya membaca. Pada awalnya saya menempuh sekolah di SMA Negeri 115 Jakarta melalui jalur prestasi non-akademik, yang tentunya bisa dibilang saya cukup kaget atau shock dengan pendidikan di SMA Negeri 115 Jakarta, di mana anak-anaknya notabene mayoritas yang pintar-pintar. Sedangkan saya di sini masuk dengan prestasi non-akademik karena saya seorang atlet karate. Lalu berjalannya waktu saya terlatih, tapi mungkin kalian kira saya di sini sebagai ketua OSIS bagaimana banyak prestasi yang saya dapatkan, saya bisa mengejar. Tidak. Pada saat SMP mungkin saya bisa dibilang tertinggal karena juga saya SMP masuk ke pelatnas, pelatihan nasional. Saya akhirnya juara internasional di Luxembourg, di International Cockpit Hile, dan itu membuat mungkin sedikit ada dispensasi sebulan, dan akhirnya mungkin ada beberapa pelajaran yang tertinggal. Tapi di masa-masa setelah saya balik itu kan saya harus mengejar, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Saya kembali ke sekolah dan saya mengejar pelajaran yang tertinggal sebulan, dan itu mungkin cukup susah lah, karena waktu yang singkat tapi mengejar tugas yang sangat banyak. Dan di sini saya belajar, dan mungkin ini saya pernah bilang ketika wawancara di OSIS atau sebagaimana atau semacamnya, saya merupakan
orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama, yaitu perfeksionis. Karena pada awalnya perfeksionis ini mengganggu, karena ini membuat saya tidak bisa menutup deadline dengan baik. Kadang saya mengerjakan tugas akhirnya terlalu teliti dengan detail yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi akhirnya itu saya pentingkan dan akhirnya deadline-nya tidak terkejar gitu sih. Makanya ketika saya pelatnas dan saya kembali ke sekolah itu, saya mengejar-ngejar pelajaran dan makin lama akhirnya juga terbiasa dan ego terhadap perfeksionis saya ini mulai menurun. Dan di sini mungkin saya akan membacakan prestasi saya dulu yang mungkin tadi sudah dibacakan oleh moderator, tapi akan saya bacakan ulang. Nah, ini prestasi terbaru saya pada 2021 terakhir. Saya juara 1 kata perorangan kadet putra di Bandung, Soreang, pada 7 November 2021. Dan saya juara 1 kata perorangan kadet putra tingkat Asia pada 18 Desember 2021, di mana saya final melawan negara Kuwait. Dan terakhir saya juara 2 kata perorangan junior putra pada di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 3 Oktober 2022. Dan bagaimana sih saya memulai karate ini? Sebenarnya tadi benar, mungkin diturunkan dari Bapak, karena Bapak saya juga merupakan pelatih karate dan sekarang alhamdulillah di satu tim di DKI Jakarta. Dan sudah berapa kali kita satu tim seperti ini ada di DKI Jakarta, terus di Kazakhstan pun alhamdulillah saya dan orang tua saya itu satu tim di Timnas Indonesia. Dan mungkin kalau bisa dilihat di sini namanya prestasi saya seorang siswa berumur 16 tahun dan memiliki banyak prestasi. Tapi itu juga nggak didorong dari saya sendiri, tentunya ada support. Nah, support saya ini mayor dari keluarga, dari bapak saya yang selalu menemani saya karate dari awal, ibu saya yang selalu mensupport saya walaupun tidak terlihat seperti mempersiapkan bekal, dan kadang saya kan mungkin selesai latihan baru malam dan pulang, akhirnya ibu saya merapikan buku, itu sering sekali terjadi. Dan emang di sini support keluarga saya benar-benar tinggi banget. Dan kayak Aiko, adik saya, itu selalu mensupport saya gimana pun caranya, selalu nge-WA kalau saya di luar negeri dan setiap saya mau tanding. Dan sebenarnya di sini bagaimana saya mungkin awalnya saya merintik dari mulai kejuaraan yang kecil, akhirnya besar, itu gimana caranya. Yang saya rasa dan saya baru sadari sekarang itu sebenarnya dimulai dari keluarga juga. Jadi ketika saya kumpul di rumah keluarga besar, saya bersama kakek saya, ketika saya menghafalkan kata namanya atau jurus, misalnya kita bilang jurus di karate, jurus baru, kakek saya selalu akan bilang, coba dong liatin. Dan pada saat itu akhirnya saya kan mungkin pada saat itu masih kecil dan tidak sadar ya, tapi lama-kelamaan kayak itu sebenarnya membangun mental saya untuk tampil, untuk show, untuk menampilkan apa yang saya bisa terhadap mungkin itu untuk keluarga saja, tapi pada akhirnya saya bisa menampilkan itu ke seluruh orang dengan mental yang mungkin cukup tinggi dan saya percaya diri akan itu. Jadi apa yang mungkin saya ingin beritahu di sini adalah kayak kita harus banyak berlatih. Kalau kalian ingin pintar di matematika, kalian harus banyak berlatih soal, dan nanti kalian akan percaya diri terhadap itu dan mungkin kalian tidak akan gagal akan soal yang diberikan. Sama seperti di olahraga. Kalian harus terus berlatih, dan pada saat pertandingan pun akhirnya yaitu percaya diri yang kalian bangun selama latihan ini akan terbawa di pertandingan. Dimana kalian tuh akan merasakan kayak saya udah latihan selama ini, jadi saya pede dong, pasti pede menang gitu. Itu yang dirasakan. Kenapa? Makanya kita tidak bisa dibilangnya apa ya? Tidak bisa mendapatkan sesuatu jika prosesnya pun tidak baik. Kayak di sini saya mengutip mungkin next slide deh. Ini prestasi terakhir saya di sini, mungkin saya juara 1 membuat esai English. Di sini esai ini baru banget minggu ini saya diberikan penghargaan ini karena saya menulis esai Sumpah Pemuda. Nah, di esai ini saya menuliskan salah satu dari kutipan Imam Syafi'i, di mana tidak mungkin orang yang bercita-cita dan bermimpi besar hanya duduk diam saja. Dan tapi ingat juga ada kutipan yang bilang, bermimpilah setinggi langit atau setinggi angkasa, maka jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu yang ingin saya katakan, di mana ketika kamu memiliki target atau memiliki mimpi yang tinggi, dan itu nggak mungkin kamu diam saja untuk mencapainya, karena pasti namanya hasil butuh proses, dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang selalu saya rasakan, dan
yang saya alami dan dari pengalaman-pengalaman saya. Dan ini mungkin prestasi-prestasi lain saya Ketua Umum Forum OSIS Daerah pada periode 2022. Saya juga Brand Ambassador Adidas Combat Indonesia. Dan saya juga Student Ambassador PROMS atau Project on the Move FEB UI. Saya juga Ketua OSIS SMA Negeri 55 Jakarta periode 2022-2023. Dan saya juga juara satu membuat esai English di SMA 55 Jakarta. Dan di sini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Apa yang ingin dikutip itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu juga pernah berkata kan, generasi muda sekarang adalah pemimpin masa depan. Dan jika kamu ingin melihat masa depan suatu negara atau suatu daerah, maka lihatlah bagaimana negara itu muda sekarang. Makanya kalian di sini semua sebagai generasi muda teruslah berlatih. Jika kalian punya cita-cita besar, ayo mulai bergerak dan berani. Harus dimulai dari percaya diri dari yang simpel saja. Misalkan kalian ingin mengikuti ekstrakurikuler, kalian ikuti itu. Jangan pernah merasa kayak aku nggak bakat di sini. Coba dulu, baru kamu akan tahu. Gitu. Kalau dari aku selalu coba dulu, mau itu apapun. Karena di sini aku sebelumnya mungkin bisa dari taekwondo awalnya, dan itu karena tidak ingin berbarengan lalu aku masuk ke karate. Dan mungkin ada beberapa orang yang bisa dibilang mungkin termasuk bapakku sendiri pun mungkin kayak bertanya-tanya kayak apakah Hagio ini sebenarnya bakat atau tidak sih di karate. Tapi setelah dilihat aku memiliki percaya diri yang tinggi. Karena apa? Karena latihan tadi, karena proses yang aku itu. Dan tentunya ketika kita ingin memulai sesuatu harus ada niat dulu. Niat diiringi oleh doa dan mungkin niat, ikhtiar, tawakal, dan itu selalu pasti insya Allah akan sukses. Dan jika kalian sekali lagi jika kalian ingin sukses pasti harus terus mencoba. Dan di sini mungkin ada suatu kalimat yang mungkin guru saya baru banget katakan gitu. Jika kamu berhasil di satu bidang, jangan tinggalkan bidang lainnya. Maksudnya ketika kamu berhasil di karate, jangan lupakan akademiknya. Karena itu semua berbarengan sekolah. Walaupun kamu seorang atlet, tapi kamu juga harus bisa mengimbangi apa. Karena di sini mungkin bicara fakta kita atlet mungkin hanya untuk beberapa tahun, tapi selebihnya kamu terus harus menggali ilmu yang lain. Seperti mungkin ilmu sosialisasi karena ada sangat penting, terus ilmu di sekolah juga seperti mata-mata pelajaran. Karena itu harus selalu diimbangi lah. Bagaimanapun juga, kalian di olahraga dan di akademik kita harus selalu stabil. Dan kata-kata tadi itu membuat aku semangat karena terkadang ketika lagi sibuk di sekolah, misalnya OSIS, belajar, segala macam, itu mungkin ada rasa gimana down kayak, duh, karena aku tuh setiap sekolah pulang itu kan karate lagi, dan latihan mungkin bisa sampai malam pulang, begitu lagi terus-terusan. Dan yang aku rasain terkadang ketika di sekolahnya begini, aduh males latihan deh nanti. Tapi pada akhirnya pun aku tetap memaksakan itu karena aku tahu itu hanyalah yang terlintas di otak sesaat. Tapi ketika aku latihan karate pun juga aku terkadang bilang gitu. Mungkin ketika pelatnas atau training camp itu merasakan seperti, aduh males ya sekolah besok. Tapi pada akhirnya aku tetap sekolah dan memberikan yang terbaik di sekolah. Karena di sini juga guru-guru mungkin melihat, dan aku emang aku selalu orang yang ingin show the best yang aku punya dimanapun itu tempatnya itu. Walaupun terkadang itu bukan bidang yang aku kuasai, tapi aku tetap akan berusaha. Jadi ini sebenarnya simple things yang buat teman-teman semua, dimanapun kalian harus tetap berusaha untuk itu. Karena sekali lagi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi gimana ya, kayak kalian tuh nggak, misalnya kalian menganggap itu nggak passion, tapi ketika kalian menaruh usaha atau niat di situ, terkadang orang lain bisa melihat itu jauh lebih baik dari apa yang kalian rasakan. Dan di sini ada short message atau pesan singkat yang mungkin aku dapatkan ketika aku bersekolah di SMA Negeri 115 Jakarta. Ketika itu lagi aku bilang atau aku ungkapkan kalau aku di Smabel ini bukan suatu bukan merupakan suatu siswa yang bisa dibilang
ranking tinggi atau semacamnya, karena SMA Blue ini juga sekolah yang sangat tinggi akademiknya bisa dibilang. Dan aku sebagai seorang atlet mungkin susah untuk menjangkau ya. Di situ mungkin aku peringkat yang sangat jauh, tapi ketika kelulusan dan aku diterima di SMA Negeri 55 Jakarta, kepala sekolah aku di SMP Negeri 115 Jakarta pernah berkata, kalian semua itu di sini adalah emas, mutiara, ataupun berlian. Jadi kemanapun kalian pergi, kalian akan tetap bersinar. Dan sampai sekarang itu selalu terlintas di di pikiran aku, dimanapun aku berada, mau itu bukan SMA yang aku harapkan, mau itu di tempat yang tidak aku harapkan, mau itu di lingkungan yang tidak aku harapkan, tapi aku akan tetap bersinar bagaimanapun aku berada gitu. Jadi yang tadi aku bilang, aku akan selalu show the best. Aku selalu akan menampilkan yang terbaik dimanapun aku berada. Mau itu, ini kan bilang, the young like the pearls and gems of the nation will remain a lamp in the midst of the darkness and gloom of the young generation. Jadi dimanapun berlian sama mutiara ini ada, di tengah-tengah kegelapan pun mereka akan tetap bersinar. Dan kalian generasi muda, termasuk aku juga, pastinya harus seperti itu. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap menunjukkan bahwa kalian adalah budaya yang bersinar. Begitu. Mungkin begitu saja paparan dari saya pada sore hari ini. Yang sore pada hari ini, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kia untuk paparan dan prestasinya yang keren-keren banget dan luar biasa. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Kak ya. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf ini Sobat SMP, jadi saya hanya pilih 2. Yang pertanyaan pertama dari Eirene Anastasia, SMP 4 Depok. Kak, kalau kita ingin mengikuti lebih dari 2 ekskul, bagaimana ya caranya agar tetap mengerjakan semua tugas sekolah dan OSIS? Silakan dijawab Kak Akio. Terima kasih Kak. Sebelumnya aku ingin memberitahu juga, aku di sekolah itu mengikuti 3 ekskul, mading, paduan suara, dan karate juga. Dan di sini bagaimana cara kita untuk memenuhi tugas itu, mau di akademik, di organisasi, yaitu dengan time management yang baik. Mungkin dengan cara simple kalian bisa ngelis apa aja, kayak apa yang harus kalian lakukan nih hari ini. Jadi itu akan tertata dengan rapi dan tidak ada yang ketinggalan. Dan tentunya juga kalian harus mengatur yang namanya skala prioritas. Apa yang kalian prioritaskan terlebih dahulu nih? Akademik, ya pastinya misalkan ada sekolah, ada organisasi, dan ada ekstrakurikuler. Skala prioritas kalian di mana? Misalkan pada mata pelajaran dulu PR, lalu kalian ingin mengerjakan membuat proposal, lalu kalian ingin tugas di ekstrakurikuler. Lalu ketika itu kalian sudah catat dan mungkin kalian sudah rapikan itu di notes kalian, di buku kalian atau agenda kalian akan melihat kayak apa ya yang harus aku kerjakan terlebih dahulu. Dan ketika skala prioritas dan list yang akan kalian lakukan ini sudah ada, maka tentunya kalian juga akan tidak akan tertinggal gitu, pasti selalu rapi pengerjaannya, dan insya Allah pasti lancar di mana bisa kalian mengikuti ekskul banyak, organisasi, dan juga di sekolah. Gitu jawaban dari aku. Baik, terima kasih Kak. Lalu ada pertanyaan kedua dari Adi Arta. Kak, pernah nggak sih Kakak merasa malas berlatih? Lalu bagaimana cara Kakak mengatasinya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang tadi aku bilang, aku juga sering banget mengalami yang namanya kayak, aduh males banget latihan, atau juga aku males banget buat ngerjain PR dan segala macamnya. Tapi kembali lagi, sebelum kalian memulai suatu hal, pasti kalian menaruh suatu niat atau tujuan. Kalian harus kembali lagi ke niat itu dan ingat lagi kayak apa tujuan kalian sih. Misalkan aku ikut karate, apa tujuan aku? Aku pengen jadi juara, misalkan aku ingin jadi juara dunia ranking 1. Dan tentunya pasti aku kembali lagi ke niat itu. Ketika aku malas kayak ini aku belum juara di sini loh, dan aku belum meraih prestasi yang terbaik yang aku niatin, dan pastinya aku akan kembali lagi dan terus berlatih lagi pada akhirnya. Jadi kembali lagi ke niat kalian, tanamkan niat kalian dan tujuan apa yang ketika kalian ingin memulai sesuatu, tanamkan itu niat dan tujuan. Maka ketika kalian merasa lelah atau capek pada waktu kalian proses itu, pasti kalian akan kembali lagi kepada saat kalian semangat ya, karena kalian ingat niat kalian ini apa.
gitu kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Akio atas paparan dan jawabannya yang luar biasa. Semoga paparan dari Kak Akio bisa menambah suntikan semangat buat Sobat SMP, terutama untuk yang mempunyai prestasi dan hobi dalam bidang olahraga, agar semakin giat berlatih, aktif berkompetisi, dan dapat membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Tadi ada sedikit kata-kata Kak Akio yang saya garis bawahi, bahwa untuk menjadi seorang atlet yang profesional atau apapun itu yang ahli di bidangnya, bahwa kita sangat membutuhkan support system dari terutama orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan sahabat. Baik, terima kasih Kak Akio. Nah, Sobat SMP gimana? Makin kebakar semangatnya? Karena udah melihat dua narasumber kita yang prestasinya keren-keren banget tadi. Sekarang kita akan berjumpa dengan narasumber selanjutnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang akan lewat berikut ini. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kita seorang narasumber yang gak kalah keren dari dua narasumber yang tadi juga. Ada Kak Andi Salman Najafi atau yang biasa kita panggil Kak Salman. Halo Kak Salman. Ya, halo Kak, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami sore hari ini. Ya, Kak Andi Salman Najafi, yang biasa dipanggil Kak Salman, saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 115 Jakarta. Masih muda belia dan sudah memiliki segudang prestasi, di antaranya Junior Ambassador Asia Pacific Children Convention in Fukuoka, Japan 2019, Duta Peduli Sampah Nasional 2020, Pemimpin Upacara Jambore Nasional ke-11 tahun 2022, the third winner and the People's Choice Award winner in Microbit Challenge Hackathon by Skillful 2021. Selain itu, cowok yang punya hobi programming komputer ini ternyata sudah menciptakan beberapa aplikasi dan website, di antaranya website OSIS DPS 115, mentorsuper.com, dan aplikasi Aku di Sekolah. Mau tahu cerita selengkapnya? Oke, Kak Salman, are you ready for share with us? Yes, I'm ready. Yes. Oke, here is Kak Andi Salman Najafi. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Moderator telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Inyoman R. Kurniawan, PLT Direktur SMP. Yang saya hormati Ibu Nurul Fauziah selaku moderator. Dan hadir bersama saya di sini ada Kak Fatful Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Salam Pramuka. Dan ada Kak Muhammad Akio, atlet karate, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Mandiri, Kreatif, dan Bernalar Kritis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kemendikbudristek telah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, dan kebijakan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini terdapat 6 ciri utama, dan untuk tema ini adalah mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, dan itu juga sudah sesuai dengan ciri utama dari pelajar Pancasila yang telah disampaikan oleh Bapak Inyoman tadi. Baik, agar tidak terlalu lama, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Salman Najafi. Saya lahir di Jakarta pada tanggal
23 Januari 2008. Dan sekarang ini saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 115 Jakarta. Dan saat ini saya kelas 9. Berikut adalah hobi saya, yaitu programming, scout kepramukaan, bermain piano, dan membaca Al-Quran. Dan Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, untuk melihat profil saya secara lengkap, bisa dilihat melalui portofolio yang dibuat oleh saya, yaitu andisalmanajafi.salmanstar.com. Saya ulangi, ini untuk linknya ya, andisalmanajafi.salmanstar.com. Dan berikut adalah akun Instagram saya, yaitu @andisalmanajafi, email saya andisalmanajafi@gmail.com, dan kebetulan juga saya mempunyai YouTube channel yang bernama Salman Techno. Jadi di situ ada kegiatan vlog saya, maksud saya video vlog, video tentang kegiatan saya, dan video mengenai programming. Baik, saya akan lanjut. Menurut saya, kita sebagai generasi milenial, kita harus mengerti bahwa ada 4 hal atau 4 aktivitas yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah peka terhadap kondisi sekitar. Itu yang pertama. Artinya, jika kita melihat kondisi di sekitar kita, kita langsung mengidentifikasi apa masalah yang dihadapinya. Setelah itu, kita bisa membuat catatan mengenai analisis atau rumusan solusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, dan kita bisa realisasikan melalui ide solusi digital. Nah, saya memilih ide solusi digital ini karena kita adalah kaum milenial yang hidup pada zaman digital atau era 4.0. Jadi di era ini kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga kita bisa bersaing di kancah internasional. Jadi kita di sini tidak sebagai pengguna, tetapi kita juga sebagai pembuat dari ide solusi tersebut. Baik, saya akan lanjut ke karya digital. Okay, so there are some websites and applications which have been developed by me with programming languages such as HTML, PHP MySQL, CSS, C++, JavaScript, jQuery with the framework called CodeIgniter. So di sini ada HTML. Jadi mungkin saya bisa menjelaskan mengenai HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language. Itu sangat berguna sekali untuk membuat kerangka website. Jadi itu logikanya sama seperti kerangka manusia dari kepala hingga kaki. Dan itu terdapat 3 tag utama, yaitu HTML, head, dan body. Dan ada tag yang lainnya untuk membuat tabel, form, dan lainnya. Dan berikut adalah karya digital yang telah saya buat, yaitu mentorsupport.com, website OSIS DPS, yaitu digitalisasi OSIS. Aku di sekolah memakai masker, dan yang terakhir adalah Smubbles e-commerce evolution. And the others are Math Formula application, website developer project, supported eMonef regional government, my expert application, supported Elite Bank, and innovation project, and etc. Okay, now I would like to explain one by one about my website. First is about mentorsupport.com. So mentorsupport.com, why did I create this website? Because we know that all courses in Indonesia already closed and students can't study in the course. So because of pandemic situation. So mentorsupport.com helps all students to study. For example, the student from Papua wants to study with the mentors from Java Island, and then the student find the mentor, and then the student study with the mentor, and then the mentor gives us the knowledge to all students in Indonesia. It means that mentorsupport.com connects 34 provinces and 514 regencies and cities. So this website
gives free access for our mentors, every publications or advertisement, and then also a student can access all mentors from 34 provinces. And last is access fee only one time for accessing mentors in free. Okay, now let's go to the website. I'm gonna show the website. So this is the homepage of our website. I mean mentorsuper.com. So for example, if I want to search all mentors in here, for example, I want to study about math. So we know the location of the mentor. It is in Tulungagung Regency, East Java, and she teaches math. And there's also the profile in here. So the student can communicate with the mentor easily. Next is about my second website, and it is about Aku di Sekolah Memakai Masker. So Aku di Sekolah, why did I create this website? Because we know that based from health regulations, we have to wear masks if we want to go outside. So parents won't be worried if the students go to school or wearing masks. It means that these applications helps all students to report their condition in school or not, or they already wear masks or not. So their parents won't be worried, okay? And this application, there are all of features in there, such as camera menus, and all of reports will be automatically sent to to their parents. I will show you about the website. So the first thing you have to do is log in first. And then we click on the report menu in here. So there will be the latitude, longitude in here. It means the location. And then also the camera in here. Imagine that the camera is on. So we will also take the picture of our condition in here. I'm gonna report it. Okay, it's okay. And then there will be there will be the report in here, and send it to the parents, to their parents, and then it will be saved in here. Okay, now I will show you my third application, and it is about our Student Council official website. So why we create this? Because we know that we, as the millennial generation, we have to know about digitalization, such as Student Council, digitalization, and many more. So this website helps all of students, teachers, and principal to know all activities about Student Council, student representative, and extracurriculars. So it means that the report from a paper, so we change it into digital one. So we are doing the paperless. We decrease the usage of papers or paperless, and then we can also say it as save the world, save the environment, and go green. Okay, now let's go to the Student Council's official website. So this is the homepage of this website, and then there's also the performance in here. Baik, saya akan memperkenalkan untuk kinerja OSIS, DPS, dan ekstrakurikuler. Jadi di sini siswa, guru, dan kepala sekolah bisa melihat progres pengesahan dan pelaksanaan program kerja. Dimulai dari draft proposal hingga evaluasi DPS. Contohnya adalah Smuggles Day yang dilaksanakan pada tanggal 28 September, sudah dari tahap draft proposal hingga pelaksanaan. Begitupun juga seluruh kegiatan baik OSIS, DPS maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya kami juga memiliki laporan, dan laporan tersebut tersimpan di website ini sebagai
Gallery Smugglers Day. Ini adalah contoh untuk laporan di website OSIS DPS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa kegiatan OSIS DPS ini ada 15 dan semuanya telah tersimpan di website OSIS DPS ini. Dan berikut mungkin ada cuplikan Smugglers Day. Di sini saya melakukan sambutan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. And the theme of 45th Smugglers Day is Travelers of Asia, Africa. Why are we choose this theme for our event? Because we, as the millennial generation in globalization era, we know that collaboration with other countries is the most important thing, especially Asia and Africa countries. And today, it is the best moment for all to study and increase your knowledge all about Asia and Africa. 友達に最高の瞬間になります。友達はこのイベントをお祭り気分で楽しむことができるを願います。あなたはこのイベントを見るでアジアとアフリカの国の文化を分かりたいです。皆さんにこのイベントを楽しくご覧くださいね。そして皆さんはこのイベントを楽しみにしてください。Baik, selanjutnya adalah karya digital keempat, yang terakhir yaitu Smuggle E-commerce. Smuggle E-commerce ini adalah sebuah platform digital untuk bagaimana cara kita mengimprove atau meningkatkan ekonomi sekolah kita, lalu meningkatkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan kita, lalu meningkatkan kreativitas peserta didik di SMP Negeri 115 Jakarta. Sebagai contoh, ada siswa yang membuat sebuah produk, contohnya adalah desain, lalu menjualnya di Smuggle E-commerce, maka nanti di Smuggle E-commerce sendiri akan menampilkan produk. Dan seluruh peserta didik, guru, dan seluruh warga Smuggle, dan mungkin bahkan bisa seluruh masyarakat bisa mengakses smuggleecommerce.com. Jadi ini adalah media digital jual beli bagi siswa-siswi untuk mengembangkan kreativitas dan membantu bangkit secara bertahap. Dan tujuan utamanya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi lebih pada melatih jiwa entrepreneurship siswa-siswi dan merangkul pelaku usaha sekolah untuk bangkit secara bertahap di masa pandemi. Dan berikut mungkin untuk yang karya digital keempat yaitu Smuggle E-commerce. Berikut adalah halaman pertama dan di sini menampilkan produk-produk yang ada di Smuggle E-commerce, khususnya adalah produk yang telah dibuat dan dijual oleh siswa di Smuggle E-commerce. Contohnya adalah buku tulis, foldable bag, tote bag, lalu ada kaos di sini. Tidak hanya karya digital, tetapi saya mempunyai YouTube channel, yaitu Salman Techno channel, yaitu karya media pembelajaran untuk milenial seluruh Indonesia. Jadi untuk contohnya di sini, saya membuat sebuah video untuk meng-share ilmu, untuk membagi ilmu kepada sesama, yaitu agar seluruh pelajar yang ada di Indonesia mengerti tentang pemrograman, yaitu mengenai belajar bahasa pemrograman secara gratis dan online dimulai dari level dasar dengan penyampaian dari milenial untuk milenial. Ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan lain-lain itu memang penting kita kuasai. Tetapi yang lebih penting adalah bahasa coding untuk masa depan kita nanti. Dan berikut adalah cuplikan HTML text and element yang telah saya buat. Show you all about programming. Yeah. So you know guys that programming languages, I mean there are a lot of programming languages in our computer. So
Today, I'm gonna show you all about basic programming, such as basic HTML, CSS, C++, JavaScript, and PHP and MySQL. Don't ever say that programming is actually very hard. Don't ever say it. Don't be pessimist and be optimist, okay? So for those who want to know all about programming, just stay tuned in this video and just pay attention with the HTML code, okay? We can add the words in here. For example, like learning HTML is fun. Okay? For H1. And then we can copy it to H2, H3, H4, until H6, also the paragraph. Okay? Let me paste it. And then after that, we can paste it. Okay? So if we want to know the result, let's go to the Google Chrome. Check it out, and this is the result. Learning HTML is fun in 7 versions. Baik, jadi seluruh pelajar di Indonesia bisa mempraktekkan mengenai pemrograman ini secara bertahap. Dan kita tidak hanya sebagai pengguna, tetapi bisa sebagai pembuat. Itu intinya. Dan kesimpulannya adalah kita sebagai generasi milenial harus peka dan mengetahui pentingnya kita mandiri, kreativitas, dan bernalar kritis. Dan berikut adalah prestasi saya telah disampaikan oleh moderator tadi. Dan ada quote di sini, trying is an effort to build the opportunity to succeed. Mencoba adalah membangun kekuatan untuk berhasil. Ya, saya ucapkan terima kasih pada seluruh Bapak, Ibu, dan seluruh pelajar, teman-teman dari seluruh Indonesia yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kak Salman yang sudah berbagi paparan dan praktik baik kepada kita semua. Kak Salman, ada yang menarik perhatian saya nih tadi. Kakak membuat aplikasi Aku di Sekolah, salah satunya untuk paperless ya Kak ya, untuk mengurangi penggunaan kertas karena laporannya bisa disampaikan langsung ke orang tuanya, putra-putrinya di sekolah. Nah, itu biasanya laporan yang masuk itu terkait apa aja ya, Kak? Ya, jadi untuk laporannya itu mengenai lokasi kita di mana, artinya bahwa latitude, longitude kita ini menunjukkan bahwa contohnya kayak lokasi kita ini sekarang ada di sekolah nih, atau mungkin tidak berada di sekolah, bisa jadi di tempat lain gitu. Nah, setelah itu ada fitur apa namanya kamera ya. Jadi kamera di sini itu untuk mengambil foto mengenai peserta didik tersebut itu sudah ada di sekolah atau tidak, atau sudah memakai masker atau tidak. Jadi orang tua akan melihat peserta didik tersebut dan akan tidak khawatir kalau seandainya sudah ada di sekolah dan tidak, maksud saya, dan memakai masker. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Wah, aplikasinya keren banget. Semoga bisa ditiru sama sekolah-sekolah lainnya untuk mengontrol putra-putrinya di sekolah. Kak, sekarang sudah banyak masuk pertanyaan dari Sobat SMP. Yang pertama saya bacakan dari Siti Leli Muflihah dari SMP 2 Kemang. Kak, bagaimana sih awalnya Kakak suka programming? Dan bagaimana tipsnya untuk mengembangkan kemampuan programming? Mohon dijawab dulu Kak Salman. Baik, izin menjawab. Jadi awal saya belajar programming itu pas tahun 2020 ya, pas pandemi COVID-19 sudah ada di Indonesia. Jadi saya meluangkan waktu saya untuk belajar coding karena memang menurut saya itu sudah pasti penting ya bagi masa depan kita nanti. Jadi biasanya saya dibelikan buku dan melihat video di YouTube mengenai programming, dan akhirnya saya semakin
terinspirasi dan sangat antusias sekali untuk mempelajari tentang programming. Dan tipsnya dari saya, intinya kita tetap harus memiliki kemauan dari awal ya. Jadi kita mentalnya harus kuat untuk memiliki kemauan yang tinggi, khususnya untuk mengembangkan. Maksud saya untuk mengembangkan contohnya seperti saya sendiri belajar coding dari awal sampai akhir. Itu saja. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua ya Kak. Ada Trisyawal Pratama dari SMP 3 Banawa. Kak, bagaimana ya cara meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris? Ya, setidaknya kita bisa berlatih atau mungkin bisa melihat di website atau di YouTube gitu ya. Intinya kita harus mengetahui dan mempelajari mengenai writing-nya, vocabulary-nya, reading, dan listening. Itu adalah 4 poin utama yang harus kita ketahui bersama. Khususnya kita juga kalau untuk writing kita harus mengerti tentang tenses-nya, tentang vocabulary, dan lain-lain. Jadi kita bisa contohnya kalau membuat esai gitu ya, untuk esai dalam bahasa Inggris, nanti kita bisa, maksud saya menulis apa aja dalam bahasa Inggris sehingga yang mengecek bisa mengerti tentang hal tersebut. Atau mungkin kalau secara lisan untuk berbahasa Inggris, kita bisa menonton televisi-televisi yang dari luar negeri, contohnya CNN dan lain-lain, itu sebenarnya yang ada di Amerika, di Inggris gitu ya. Contohnya kayak BBC. Itu nanti kita bisa mendengarkan lalu menghayati apa yang dikatakan oleh pembawa berita tersebut. Contohnya untuk bagaimana sih cara berbicaranya, dan pasti terdengarnya itu seperti orang native ya, native English, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Salman. Terima kasih Kak Salman atas paparan dan jawabannya. Semoga paparan dari Kak Salman tadi semakin memotivasi sahabat SMP untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, memiliki digital skill yang baik, dan berkarakter Pancasila. Selanjutnya, kita akan saksikan yang mau lewat berikut ini. Baik Sobat SMP, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kuis webinar Sumpah Pemuda. Akan ada hadiah untuk 5 orang Sobat SMP yang beruntung. Bagaimana caranya? Sobat SMP dapat meng-scan barcode yang tertera pada layar atau mengklik tautan pada live chat. Pastikan nama Sobat SMP yang digunakan untuk link quiz sama dengan nama yang ada di link presensi ya. Nanti saya akan membacakan 5 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat dan tepat. Oke, are you ready? Baik, kami masih tunggu. Silakan Sobat SMP yang masih mau bergabung. Silakan. Oke, baik. Semakin banyak yang bergabung. Baik. 5 orang pemenangnya nanti akan kami kirimkan goodie bag ke alamat Sobat SMP masing-masing. Jadi harus jawab dengan cepat dan tepat. Pertanyaannya seputar perayaan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini. Oke. Baik, kami tunggu yang masih mau bergabung.
Oke, baik. Sambil menunggu pesertanya bergabung, teman-teman Sobat SMP bisa follow IG Direktorat SMP di @smp.kemdikbud atau bisa juga subscribe YouTube Direktorat SMP dan Facebook Direktorat SMP dan mengunjungi website smp.kemdikbud.go.id. Jangan lupa follow, subscribe, like, and subscribe. Ayo, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Masih kami buka linknya. Oke, baik. Alhamdulillah, semakin bertambah. Siapa lagi yang mau bergabung? Ayo, Sobat SMP, ajak kakak, abang, mama, papa, adik, semuanya ajak. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami buka beberapa menit lagi. Oke. Jangan lupa ya, tadi follow, like, and subscribe semua Instagram, Facebook, YouTube, Direktorat SMP. Oke. Oke, link quiz sudah kami tutup. Dan saya akan membacakan pertanyaan kuis yang pertama. Nomor 1. Ada berapakah dimensi dalam profil pelajar Pancasila? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, atau E. 7? Oke. Apakah sudah semua menjawab? Wah, 44% orang menjawab dengan tepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di bawah ini yang bukan termasuk 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu A. Kreatif, B. Toleransi, C. Mandiri, D. Kebinekaan global, dan E. Bergotong royong. Ayo, yang mana? Kalau yang udah mempelajari profil pelajar Pancasila dan mendengarkan webinar kita dari awal sampai akhir, pasti tahu jawabannya. Ayo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeng! Ya, betul. Jawabannya adalah B, toleransi. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 3. Tahun ini peringatan Hari Sumpah Pemuda yang keberapa? A. 66, B. 70, C. 94, D. 85, dan E. 95. Ayo, yang mana? Kita harus ingat lagi nih, Sumpah Pemuda waktu itu ada di tahun berapa ya? Sekarang udah tahun 2022. Ayo, dihitung. Atau tadi ada narasumber kita loh yang udah spill jawabannya. Siapa yang masih ingat, Sobat SMP? Yes, time's up. Jawabannya adalah C, yang ke-94. Oke, next. Number 4 is Kongres Sumpah Pemuda pertama kali diselenggarakan di mana? A. Yogyakarta, B. Makassar, C. Medan, D. Surabaya, dan E. Batavia. Yang mana ya Sobat SMP ya? Ayo, siapa cepat? Dia dapat.
Oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thumbs up. Jawabannya adalah A, Batavia. And the last question is, apa tema Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2022? A, bergerak untuk merdeka belajar. B, bersatu bangun bangsa. C, anak terlindungi Indonesia maju. D, bangkit bergerak bersama. Dan E, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Jawabannya yang tepat adalah, Sobat SMP pasti tahu jawabannya nih. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B, bersatu bangun bangsa. Baik. Dapat disaksikan di layar, ini adalah 5 orang pemenang yang beruntung. Selamat pada para pemenang. Yang pertama ada Siti Muflihah. Yang kedua ada Alif Mora Uno. Yang ketiga ada Rauf Zakwan. Yang keempat ada Teti. Dan yang kelima ada Iwayan Suwarma. Kepada para pemenang, nanti akan kami kirimkan goodie bag ke alamat masing-masing. Dan jangan lupa ya untuk mengisi link presensi dengan data yang lengkap dan benar. Dan jangan lupa teman-teman, karena hadiahnya nanti akan dikirim ke alamat masing-masing. Jadi pastikan nama, nomor handphone, dan alamat teman-teman sudah tertulis dengan jelas. Baik Sobat SMP, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir bersama kita semua. Ada Kak Manan, ada Kak Akil, dan ada juga Kak Salman. Juga kepada para peserta webinar peringatan Hari Sumpah Pemuda yang sudah menghadiri webinar kami dari awal sampai akhir. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Jadilah pemuda Indonesia yang tangguh, unggul, berkarakter Pancasila. Pergi memancing ke Sungai Are. Ikan tak dapat, baju pun basah. Saya undur diri ya Sobat SMP. Mohon izin jika ada salah. Saya Nurul Fauzia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.